Sahabat, kali ini saya akan bahas salah satu buku yang menarik dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Di mana dunia saat ini menyaksikan sebuah masa di mana kesombongan dari peradaban modern barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan diasistensi oleh Israel sedang dipertontonkan dengan brutal. Judul bukunya Al-Quran, Perang Besar, dan Dunia Barat. Yuk, saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum sahabat Self Mastery. Tak bisa dipungkiri, saat ini kita menyaksikan dunia mengalami eskalasi dan ketegangan di beberapa wilayah. Dan kita saksikan lagi dan lagi Amerika Serikat dan Israel berada di balik berbagai konflik yang terjadi, terutama di 2 abad terakhir hingga hari ini. Perang seolah tanpa henti, krisis ekonomi silih berganti, perebutan kekuasaan global, propaganda media, dan seterusnya. Dan kita menyaksikan bahwa manusia modern saat ini mengalami paradoks, di mana di tengah teknologi yang semakin maju, di sana kita temukan moral yang semakin mundur. Saat ini dunia sedang bergerak menuju sebuah fase besar yang sudah lama diperingatkan dalam kitab suci dan nubuah akhir zaman. Di dalam Al-Quran, kita bisa temukan ayat-ayat yang berbicara tentang kehancuran sebuah peradaban akibat kezoliman, akibat kesombongan, akibat riba, dan kerusakan moral. Dan jika kita lihat, konflik global hari ini bukan sekedar perebutan wilayah atau ekonomi, tapi juga benturan peradaban. Sebagaimana analisis dari Samuel Huntington ya, yang sudah disampaikan sejak tahun 1993 dalam sebuah artikel di majalah Foreign Affairs dan dirilis dalam bentuk buku pada tahun 1996 dengan judul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Benturan peradaban dan pembentukan kembali tatanan dunia. Sahabat, disclaimer, di video ini saya tidak mengajak Anda untuk membenci bangsa tertentu, tapi saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, karena orang yang tidak memahami arah sejarah akan mudah digiring oleh propaganda. Di tengah perang narasi yang semakin masif saat ini di berbagai kanal media. Dan hari ini kita akan bahas santai tentang bagaimana Al-Quran memberi peringatan tentang kerusakan peradaban, tentang perang besar, tentang dunia barat modern, tentang Zionisme, dan tentang bagaimana manusia modern perlahan kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Karena bisa jadi yang paling berbahaya hari ini bukan senjata nuklir, tapi hati manusia yang sudah kehilangan cahaya iman. Oke, sahabat, bahasan pertama, kita mulai dari pembahasan tentang dunia modern yang semakin kelam. Sahabat, kalau kita jujur melihat dunia hari ini, kita sedang hidup di zaman yang aneh, di mana teknologi semakin maju, tapi manusia semakin kehilangan moralitas. Ekonomi tumbuh membesar, tapi hutang juga tumbuh lebih besar lagi. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah manusia modern mulai merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ini bisa kita saksikan terutama di negara-negara barat, di mana segala sesuatu diukur dengan uang, dengan kekuasaan, dengan keuntungan material, dan seterusnya. Padahal, dalam sejarah, setiap peradaban yang sampai pada puncak kesombongan selalu berakhir dengan keruntuhan. Namrud runtuh, Nebukadnezar runtuh, Fir'aun runtuh, Romawi runtuh, Persia Zoroaster runtuh. Dan Al-Quran berkali-kali mengingatkan bahwa kehancuran sebuah bangsa seringkali dimulai ketika mereka melampaui batas. Ingat dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 37-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa amma man tagha fa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang yang melampaui batas seperti Firaun dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Oke, berikutnya bahasan kedua. Kita bahas tentang peringatan Al-Quran tentang azab dan perang besar. Dalam surah Ar-Rahman, ada ayat yang menggambarkan tentang api dan asap yang dilepaskan kepada manusia dan jin. Ini manusia dan jin yang beraliansi, yang bekerja sama. Dalam surah Ar-Rahman ayat 35, sebagian ulama eskatologi memahami ayat ini sebagai gambaran tentang kehancuran besar di akhir zaman. Dan Syekh Imran Nazar Hussein mengaitkannya dengan perang modern dan penggunaan senjata nuklir.
Penggambaran ini sesuai dengan karakteristik ledakan nuklir sebagaimana kita pernah saksikan pada saat Amerika Serikat menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Muncul api yang menyala-nyala, panas yang luar biasa, dan asap besar berbentuk jamur. Dan yang perlu kita perhatikan adalah dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah tidak pernah menurunkan azab sebelum memberi peringatan terlebih dahulu. Artinya, manusia selalu diberi kesempatan untuk berubah, untuk kembali kepada keimanan. Dan mungkin peringatan itu hari ini sedang muncul di depan mata kita lewat krisis global, lewat berbagai peperangan, lewat kehancuran moral, lewat ketidakadilan ekonomi dunia, dan sebagainya. Oke, lanjut ke bahasan ketiga. Kita bahas tentang landasan Al-Quran yang menerangkan bangsa atau peradaban mana atau kota mana yang akan dihancurkan oleh Allah di akhir zaman ini. Oke, yang pertama, para penganut kaum Nabi Lut alaihi salam. Sahabat, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kisah kaum Nabi Lut alaihi salam dijadikan sebagai peringatan bagi umat manusia. Pesan utamanya adalah ketika sebuah masyarakat kehilangan batas moral hingga menghalalkan hubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Hari ini kita menyaksikan di negara-negara barat khususnya sudah dilegalkan. Ada sekira 39 negara yang terutama Amerika Serikat dan negara-negara barat atas nama kebebasan hingga dipromosikan secara besar-besaran. Dan ironisnya, orang yang mempertahankan nilai agama justru sering dianggap kolot. Padahal sejarah menunjukkan bahwa peradaban tidak hancur karena miskin teknologi. Peradaban hancur karena kehilangan akhlak. Karena ketika hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan, maka manusia perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, golongan kedua, Al-Quran secara tegas menyatakan perang terhadap riba. Kenapa? Karena riba bukan cuma soal bunga bank. Riba adalah sistem yang membuat kekayaan berputar hanya di tangan segelintir orang. Dan yang paling ngeri adalah riba dalam skala makro, di mana lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank yang diinisiasi dan dikendalikan oleh Barat memberikan hutang kepada negara-negara di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan menjadikan utang terhadap negara seperti itu dijadikan sebagai alat kendali kekuasaan dunia. Kebayang? Mereka bisa menguasai dan mengendalikan arah kebijakan sebuah negara. Anda saksikan di dunia hari ini, di mana negara-negara besar hidup dari utang. Kemudian, turunannya dalam skala mikro, masyarakat hidup dari cicilan utang. Dan dalam skala korporasi, perusahaan-perusahaan hidup dari pinjaman bunga berbunga. Dan akhirnya, manusia bekerja seumur hidupnya hanya untuk membayar hutang. Inilah yang oleh banyak pemikir disebut sebagai perbudakan modern. Perbudakan yang nggak pakai rantai, nggak pakai cambuk, tapi pakai sistem finansial. Dan pada akhirnya, dominasi ekonomi global berbasis riba ini perlahan tapi pasti akan memicu benturan besar antar kekuatan dunia. Karena sejarah membuktikan bahwa kalau kesenjangan ekonomi terlalu besar, maka perang seringkali menjadi jalan keluar para penguasa. Dan yang ketiga, tanda yang dijelaskan dalam Al-Quran, kesombongan Fir'aun. Al-Quran menjelaskan bahwa jika penguasa sudah sampai pada batas dan puncak kesombongan, maka tunggulah kehancurannya. Dan kesombongan seperti itu sudah nampak saat ini di bawah adik kuasa Amerika Serikat dan Israel. Jadi sahabat, setidaknya dari 3 landasan historis dari Al-Quran inilah Syekh Imran Nazar Hussein berpendapat bahwa Amerika Serikat dan peradaban Barat modern akan dihancurkan dalam momentum perang besar atau dalam perang dunia ketiga yang saat ini sudah berada di ambang pintu. Tinggal menunggu waktu. Allah alam kapan tepatnya. Nah, sahabat, sekarang kita masuk ke bahasan ketiga. Kita bahas tentang geopolitik modern. Dalam buku yang berjudul Al-Quran, Perang Besar dan Dunia Barat ini, karya Syekh Imran Hussein, dijelaskan tentang kemungkinan perang besar antara 2 kekuatan besar dunia yang sama-sama berasal dari tradisi Kristen. Di satu sisi ada Barat modern yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan diasistensi oleh Israel. Di sisi lain ada Rusia dengan tradisi Kristen ortodoksnya. Syekh Imran menjelaskan bahwa konflik ini bukan sekadar politik, tapi juga benturan identitas peradaban. Barat modern bergerak ke arah liberalisme dan sekularisme,
Sementara Rusia mencoba mempertahankan identitas tradisional dan religiusnya, yakni Nasrani Ortodoks, yang makin memperlihatkan kedekatannya dengan Islam, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 82. Silakan Anda cek ya. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan akan ada satu golongan dari umat yang memiliki kedekatan dengan orang beriman dan memiliki cinta kasih sayang, yaitu orang-orang yang menyatakan mereka orang-orang Nasrani. Alladzina qalu inna nasoro. Mereka yang mengatakan aku Nasoro. Ini jadi identitas dari Nasrani Ortodoks yang sekarang berpusat di Rusia. Demikian pendapat dari Syekh Imran Hussein. Dan ini yang sama sekali tidak diharapkan oleh Amerika Serikat dan Israel dan Zionis di belakangnya, ya, di mana mereka terus-menerus melakukan makar, melakukan penyerangan agar tidak terjadi aliansi antara Islam yang sejati dengan Nasrani yang sejati ini. Oke, saat ini kita melihat dunia semakin terbelah. Perang Ukraina, perluasan NATO, perang Iran, sanksi ekonomi, perang informasi, dan perlombaan senjata nuklir. Semua itu membuat dunia seperti sedang berjalan menuju jurang yang besar. Mungkin ada sebagian dari Anda yang masih bertanya tentang bagaimana hubungan antara sebagian kekuatan Barat dengan gerakan Zionisme modern, terutama dalam isu Yerusalem dan Israel. Sebagian kelompok Kristen Barat mendukung Israel secara penuh karena alasan politik dan keyakinan keagamaan tertentu. Sementara sebagian Kristen Ortodoks justru menolak dominasi sepihak terhadap Yerusalem. Dan disinilah kita melihat bahwa dunia Kristen sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya satu suara. Ada perbedaan besar dalam cara pandang terhadap moralitas, politik global, dan khususnya Zionisme. Namun, di balik semua itu, yang paling menyedihkan adalah rakyat kecil yang selalu menjadi korban. Anak-anak kehilangan rumah, keluarga kehilangan tanah, dan perang seolah terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena ketika elit dunia bermain geopolitik, yang hancur biasanya adalah rakyat biasa. Nah, benturan dua kekuatan besar ini yang bisa dikatakan sebagai dua kekuatan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel, dan blok timur yang sekarang ini dipimpin oleh Rusia dan Cina, yang akan memicu perang besar modern. Sebuah perang yang kemungkinan melibatkan senjata nuklir. Bayangkan, dalam hitungan menit, satu kota bisa hilang. Bukan lagi perang tank biasa, tapi perang yang bisa memusnahkan jutaan manusia sekaligus. Sebagai gambaran, Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengatakan bahwa Rusia adalah satu-satunya negara yang bisa menghancurkan Amerika dalam waktu setengah jam atau kurang. Pernyataan ini disampaikan oleh Putin di sela jamuan makan secara informal dan ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Russia-China Axis oleh Douglas Schoen dan Merrick Kailen. Pernyataan itu sekaligus menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan rudal supersonik yang selain sangat-sangat cepat, juga sangat masif dan dahsyat dampaknya. Oke, sahabat, lalu apa pelajaran penting dari semua ini? Pelajaran terbesarnya adalah jangan pernah terlalu kagum pada kekuatan dunia karena semua peradaban sehebat apapun tetap bisa runtuh. Yang membuat manusia selamat bukan teknologi, bukan senjata, bukan bunker, dan bukan uang, tapi iman, akhlak, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia hari ini semakin memanas, maka tugas kita bukan hanya sibuk menganalisis geopolitik, tapi juga memperbaiki diri sendiri. Karena bisa jadi krisis terbesar manusia modern bukan krisis ekonomi, tapi krisis ruhani, krisis ruhaniah kita. Manusia kehilangan makna hidup, kehilangan tujuan hidup, ini krisis sesungguhnya. Dan kehilangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan kita semua. Sahabat, dunia mungkin sedang bergerak menuju masa yang sangat berat, tapi seorang mukmin tidak boleh kehilangan harapan. Karena sehebat apapun fitnah akhir zaman, Allah tetap memegang kendali atas keseluruhan sejarah. Tugas kita bukan menebak kapan perang besar terjadi, tapi mempersiapkan diri agar tetap punya iman ketika dunia kehilangan arah. Perkuat ilmu kita, perkuat keluarga, perkuat persatuan umat,
jangan lagi mau dipecah-pecah oleh propaganda barat. Dan jangan sampai hati kita ikut rusak oleh kebencian dan propaganda. Oke, sahabat? Kalau Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan, silakan share video ini kepada orang-orang terdekat Anda dan tulis di kolom komentar menurut Anda apa ancaman terbesar dunia hari ini? Apakah perang, atau ekonomi, atau justru kerusakan moral manusia? Silakan tulis di komentar. Saya Agus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.